Indonesia adalah negara yang cukup bergantung pada ekonomi sektor logistik dan juga komersial, yang mana jalanan halus yang berada di Pulau Jawa, jalur ekstraktif di Kalimantan dan Sulawesi, dan juga proyek infrastruktur besar di seluruh Nusantara. Semua hal itu membutuhkan kendaraan berat dengan jenis kendaraan niaga, yaitu truk, untuk tetap bisa menggerakkan roda perekonomian. Namun di balik kebutuhan besar itu, selama beberapa tahun terakhir, muncul fenomena yang tak mudah dilewatkan untuk kesehatan pasar truk yang ada di Indonesia, yaitu banyaknya truk asal Cina yang masuk bebas ke Indonesia dan mulai meresahkan pasar kendaraan niaga lokal. Dan permasalahan ini bukanlah sekedar tentang persaingan harga atau tren global, melainkan ini adalah tentang bagaimana sesuatu yang murah dan mudah didapat justru bisa membawa dampak struktural kepada industri lokal sampai ke level kebijakan negara. Jadi selama tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, truk-truk yang diproduksi di Cina semakin banyak terlihat di jalanan Indonesia. Dan truk-truk Cina ini biasanya akan digunakan terutama di sektor tambang dan pembangunan. Karena selain dari harganya yang jauh lebih murah, truk-truk Cina ini juga dinilai lebih cocok dengan ketersediaan BBM berkualitas rendah di lokasi area pertambangan. Lalu karena hal yang ada, menurut data yang dirangkum oleh Asosiasi Industri, penjualan truk komersial yang sudah berada di Indonesia tercatat turun hingga belasan persen, sementara truk Cina justru makin banyak beredar dan mengalami penjualan yang naik secara signifikan. Dan menurut beberapa pengamat ekonomi di Indonesia, ada beberapa fakta kunci di balik fenomena truk Cina ini, bisa mempengaruhi dampak penjualan truk komersial lainnya yang berada di pasar Indonesia. Yang pertama, ada masuknya truk Cina sebelum sepenuhnya tercatat resmi di data penjualan di Indonesia. Jadi banyak truk Cina yang masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi atau masuk ke lokasi khusus seperti daerah tambang. Dan karena hal itu, membuat tidak adanya catatan dalam bentuk data yang biasa dikumpulkan oleh Gaikindo, yang ngebuat Asosiasi Industri Otomotif Gaikindo ini tidak bisa memetakan pasar truk Cina yang berada di Indonesia. Lalu kemudian ada di standarisasi emisi yang berbeda dengan aturan yang ada di Indonesia, yang mana sebagian besar truk Cina yang dipasarkan di Indonesia masih mengadopsi standar emisi Euro 2 atau Euro 3. Padahal Indonesia resmi menerapkan Euro 4 untuk kendaraan baru. Dan hal ini dinilai tidak adil untuk para produsen truk lainnya yang ada di Indonesia. Lalu kemudian ada di perbedaan biaya dan regulasi juga. Truk Cina banyak masuk sebagai completely built up unit atau CBU, yang mana ini berarti truk-truk Cina itu diimpor secara utuh tanpa rakitan lokal dan tanpa adanya campuran part TKDN yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, ini membuat harga mereka jauh lebih murah dibandingkan truk yang dirakit di Indonesia dengan komponen lokal dan juga beban pajak dan administrasi lain, yang ngebuat truk-truk Cina ini akan memiliki harga yang jauh bersaing dengan truk yang ada di pasaran lainnya. Kemudian terakhir, ada penggunaan di sektor tambang yang luas dalam konteks operasional, yang mana banyak perusahaan tambang memilih truk Cina karena kasta harga dan ketersediaan unit yang sangat banyak. Dan hal ini tentu aja membuat truk Cina makin umum di jalan tol industri dan area kerja berat lainnya. Karena kebutuhan buat di area pertambangan, truk Cina ini dinilai sangat kompetitif dan sangat layak digunakan. Tapi dengan hal yang ada, ini juga berdampak langsung kepada penurunan volume penjualan truk lainnya yang berada di Indonesia, yang mana menurut data Gaikindo, periode Januari hingga November tahun 2025, penjualan truk secara retail hanya berkisar 53.009 unit. Dan angka tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan dengan tahun 2024, yang mana di tahun lalu penjualan truk nasional yang dicatatkan oleh Gaikindo mampu mendapatkan di angka yang cukup tinggi, yaitu di 59.477 unit. Artinya penjualan kendaraan komersial pada segmen truk mengalami penurunan sebesar 11% atau setara selisih 6.468 unit dari tahun 2024 dan juga 2025. Dan angka yang ditunjukkan oleh Gaikindo ini bukan sekedar angka statistik biasa, melainkan angka ini menunjukkan kalau permintaan untuk truk yang diproduksi atau dirakit lokal sangat menurun. Sementara pemain baru khususnya truk-truk dari Cina justru mengambil posisi baru di mata konsumen. Dan hal ini memberikan arti kalau produsen truk asal Jepang atau Eropa yang sudah lama beroperasi di Indonesia sudah mulai kehilangan pangsa pasarnya di pasar ini. Dan hal ini juga otomatis membuat dealer resmi ataupun anak perusahaan pabrikan global dari negara-negara tersebut merasakan tekanan kompetisi yang tidak sehat yang sedang terjadi di Indonesia. Dan semua ini bisa disebabkan karena adanya kompetisi yang tidak seimbang antara produsen truk Cina dengan produsen truk asal Jepang ataupun Eropa. Yang mana salah satu alasan utama truk Cina menggerus pasar lokal adalah perbedaan beban regulasi. Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, truk Cina yang mayoritas masuk dalam bentuk CBU dan sering sekali tidak memenuhi syarat regulasi emisi Euro 4. Dan truk-truk ini juga berarti tidak harus melalui proses registrasi resmi tipe kendaraan ataupun type test. Sedangkan produsen lainnya atau produsen yang sudah berinvestasi pabrik di Indonesia harus mengikuti aturan emisi Euro 4 atau lebih tinggi, mengikuti proses tes layak jalan dan sertifikasi tipe atau SRUT, menggunakan komponen lokal sesuai ketentuan TKDN yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Dan perbedaan ini membuat truk Cina bisa dijual jauh lebih murah dan tanpa dikenai biaya kepatuhan yang harus dibayar pabrikan lain. Yang berarti juga, semua ini bukan hanya soal harga produksi, tapi juga soal kerangka aturan yang belum disamaratakan bagi semua pemain yang ada di pasar Indonesia. Kemudian dampak truk Cina ini juga bukan hanya berdampak oleh pabrikan truk itu sendiri aja, melainkan industri pendukung seperti industri rakitan bodi truk atau bengkel karoseri, suku cadang, dan servis aftermarket. Juga mulai merasakan tekanan yang dihadapi oleh ketidakadilan truk Cina ini di pasar Indonesia, yang mana banyak karoseri lokal yang menyatakan bahwa order mereka berkurang karena tren truk CBU murah ini semakin banyak diminati di pasaran. Dan hal ini otomatis akan membuat peluang kerja SDM akan menurun di sektor industri berat. Tekanan terhadap UMKM komponen lokal juga akan semakin sulit, dan turunnya investasi di sektor manufaktur otomotif lokal khususnya di segi part kendaraan truk yang sudah beredar yang ada di Indonesia juga akan berkurang. Dan hal ini bisa dikatakan ketika truk Cina masuk tanpa beban aturan yang sama, dampaknya menyasar jauh lebih luas daripada cuma sekedar persaingan harga truk yang berada di pasaran. Kemudian selain dampak ekonomi, ada sisi lingkungan yang juga harus diperhatikan karena balik lagi, banyak truk Cina yang tidak memenuhi standar emisi terbaru yaitu Euro 4 yang diharapkan dapat membantu Indonesia menurunkan tingkat polusi udara. Dan jika truk Cina ini dibiarkan terus beredar secara meluas, emisi berbahaya dari kendaraan komersial bisa meningkat. Lalu Indonesia mungkin akan kesulitan mencapai target pengurangan emisi yang telah direncanakan, dan standar emisi lingkungan nasional bisa aja menjadi menurun atau melemah. Kemudian selain itu, karena tidak semua truk Cina ini tercatat secara resmi, terutama truk Cina yang tidak tergabung dalam Asosiasi Industri Utama atau GAIKINDO, otomatis pemerintah dan pembuat kebijakan kehilangan data valid untuk menyusun strategi industri. Dan dengan data pasar yang tidak lengkap itu, ini otomatis akan membuat perencanaan investasi menjadi tidak akurat. Statistik industri bisa meleset dan data perdagangan yang ada di pasaran itu jadi kurang efektif. Dan karena hal yang ada untuk menstabilkan semuanya, GAIKINDO atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia telah mengajukan aturan baru bersama pemerintah, termasuk mewajibkan truk Cina untuk melalui uji layak jalan dan mewajibkan semua truk Cina yang akan digunakan di Indonesia memenuhi aturan yang sama, baik dari segi aspek keselamatan maupun standar emisi. Dan upaya ini diharapkan bisa menjadikan kompetisi pasar truk yang ada di Indonesia akan jauh lebih adil, dan semua kendaraan yang masuk harus mematuhi standar Indonesia sama seperti kendaraan truk lainnya yang sudah dirakit di sini. Jadi ya, kenapa fenomena truk Cina membawa dampak buruk ke pasar truk yang ada di Indonesia ini sangatlah penting. Jawabannya ya satu, karena ini bukan hanya soal harga murah dan persaingan pasar, melainkan ini adalah cerminan dari ketidakseimbangan regulasi global, kebutuhan perlindungan industri pabrik truk yang sudah berinvestasi pabrik di lokal sejak puluhan tahun lalu, dan juga menjadi salah satu PR buat Indonesia dalam menyusun kebijakan yang adil, kompetitif, dan juga ramah lingkungan. Dan jika dilihat secara menyeluruh, dampak truk Cina di pasar Indonesia juga menyentuh banyak aspek seperti ekonomi, industri sosial, hingga lingkungan. Dan ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana sebuah negara harus melindungi pasar domestik tanpa menutup diri dari peluang global. Gimana nih menurut kalian tentang dampak buruk dari pabrikan Cina yang ada di Indonesia ini? Apakah ada dampak buruk lainnya dari truk Cina yang masuk ke Indonesia dengan cara yang tidak adil? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.